Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ara Musliman di channel Aramnya ini, channel yang akan membahas seputar informasi, edukasi, dan pelajaran hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas seputar PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang mana tentunya pada setiap vlog saya selalu ingin memberikan hal-hal, nilai-nilai, pemikiran-pemikiran positif untuk setiap perjalanan hidup yang akan memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk mengarah kepada kehidupan yang lebih baik, pola pikir yang lebih baik. Hanya PSBB di sini saya akan mengambil beberapa nilai positif yang mampu saya analisa, mungkin bisa menjadi informasi dan edukasi buat teman-teman yang menonton vlog saya ini. Yang pertama, hanya kaitan dengan PSBB dengan WFH. Satu nilai yang bisa saya ambil, kita dituntut untuk hidup sederhana. Misal, halnya setiap malam minggu, baik itu pada setiap pekan ataupun tiap bulan, kita terbiasa untuk pergi keluar, makan di luar, ngumpul-ngumpul bareng teman. Satu sisi mungkin dalam halnya kumpul-kumpul ada faedahnya. Hanya di sini kita akan melihat nilai yang negatif dari perkumpulan tersebut. Misal, keluarnya banyak uang, pemborosan. Satu itu. Yang kedua, nilai positif dari PSBB yang kaitan dengan PFA ini, untuk saya pribadi, semakin banyak waktu yang saya dapatkan hanya dengan pekerjaan. Karena hanya WFH ini, pekerjaan saya menjadi lebih efektif. Di samping efektif itu, otomatis banyak waktu-waktu yang tersisa yang mungkin untuk kau berbahan menjadi suatu kesempatan untuk berbahan. Dan saya pun sebetulnya bisa dimasuk atau termasuk ke dalam orang-orang berbahan. Namun saya akan garis bawahi di sini, saya ingin, jika saya tergolong ke dalam kaum berbahan, saya ingin menjadi kaum berbahan yang membawa perubahan. Gitu. PSBB, kita dituntut untuk berubah besar, great shifting. Karena apa? Karena saya melihat untuk saya sendiri banyak waktu yang tersisa, sehingga alhamdulillah satu nilai positif yang bisa saya ambil karena banyak waktu itu, saya mampu menyelesaikan buku saya ini. Sebetulnya ini bukan buku saya hanya menukil, mengulas kitab masyhur, kitab karangan ulama, yaitu mungkin untuk sebagian orang ataupun terkhusus untuk para santri atau orang-orang yang mempelajari, yang menggeluti pendidikan Islam. Sudah tidak asing dengan nama kitab Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah merupakan kitab klasik, yaitu kitab yang membahas tata bahasa Arab. Cukup sulit untuk mempelajari kitab tersebut, sehingga pada waktu itu pun saya berusaha ingin mempermudah untuk saya sendiri khusus.
sehingga saya menulis buku ini. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini saya mampu menyelesaikan buku ini. Dan ternyata buku ini awal saya menulis, dan saya pun sempat lupa. Buku ini saya pertama nulis yaitu di tanggal 5 Februari 2017 dan baru selesai di tahun 2020 ini. 2017, 2018, 2019, 2020, ternyata sekitar 3 tahun lebih saya mampu menyelesaikan buku ini. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, terutama untuk ekosistem perekonomian, kita dituntut untuk berubah. Kita bukan berpacu dengan seberapa kuat kita, seberapa hebat kita, namun kita dituntut dengan seberapa cepat kita mampu beradaptasi. Kita dituntut untuk segera, cepat melakukan adaptasi di masa PSBB ini. Dalam istilah lain, seperti halnya kompetisi, mungkin inilah masa karantina yang emang ini merupakan karantina untuk semua orang. Nah, dalam masa karantina itu, dua kemungkinan, ada yang lolos dan ada yang gagal. Kita tinggal memilih, kita mau termasuk dalam orang yang lulus atau orang yang gagal. Teruntuk saya sendiri, saya selalu berpikir bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan. Seperti dalam halnya wirausaha yang saya geluti. Saya udah nggak berpikir untung dan rugi di sini. Dan yang ada dalam pikiran saya yaitu bagaimana caranya saya untuk bisa bertahan di masa ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu setelah masa pandemi berakhir ini, saya berpikir bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan kapasitas saya. Karena di sini saya telah dikarantina. Selanjutnya, untuk rekan-rekan sejawat ataupun siapa saja yang memiliki, yang berstatus dengan nilai tingkat ekonomi yang tinggi, kita dituntut untuk mengeluarkan nilai solidaritas yang tinggi, berangkat dari kesederhanaan yang di depan telah saya jelaskan. Untuk kita dituntut untuk sederhana, dan kesederhanaan itu dituntut pula kita untuk mampu berbagi. Kanan kiri kita, depan belakang kita, banyak mereka yang terkena dampak dari pandemi ini. Nah, oleh karenanya semoga kita semua mampu untuk tetap bertahan, untuk mampu segera beradaptasi dan menjadi pemenang. Sekian vlog saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.